Dikutip dari kontan.co.id, pemerintah memutuskan akan mencairkan gaji ke-13 bagi ASN pada Juni tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021, gaji ke-13 tersebut akan disalurkan paling cepat pada Juni mendatang. Hal itu juga ditegaskan oleh PIT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Muhammad Aferous. Bulan Juni, idealnya diberikan paling cepat bersamaan dengan pemberian gaji pokok bulan Juni, yaitu tanggal 1 Juni, ujarnya kepada Kompas.com, Rabu, tanggal 19 Mei tahun 2021. Rincian besaran THR dan gaji ke-13 tahun 2021. Dikutip dari PP nomor 63 per 2021, berikut daftar besaran THR dan gaji ke-13 tahun 2021 bagi CPNS, PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik. 1. Gaji pokok. Gaji pokok adalah gaji pokok yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji, hak keuangan atau sebutan lainnya. Bagi calon PNS CPNS, besaran gaji pokok dalam THR dan gaji ke-13 yakni hanya 80% dari gaji pokok PNS. 2. Tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga adalah tunjangan keluarga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji, hak keuangan atau sebutan lainnya. 3. Tunjangan pangan dalam bentuk uang. Tunjangan pangan PNS adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan anggota keluarganya dalam bentuk natura, beras, atau dalam bentuk in-natura, uang, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji, hak keuangan atau dengan sebutan lainnya. Tunjangan pangan juga diberikan untuk anggota TNI dan Polri beserta anggota keluarganya. 4. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Tunjangan jabatan adalah tunjangan jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji, hak keuangan atau dengan sebutan lainnya. Tunjangan jabatan meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kementerian Keuangan mengatakan pegawai non-PNS yang bertugas di lingkungan instansi pemerintah akan mendapatkan tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13. Ini juga berlaku bagi mereka yang belum bekerja selama 1 tahun. Hal ini seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 42 PMK 05/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dalam pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa pegawai non-PNS harus memenuhi beberapa syarat untuk mendapatkan THR dan gaji ke-13. Beberapa syarat tersebut, seperti warga negara Indonesia (WNI), telah bekerja selama 1 tahun ketika Peraturan Presiden (PP) mengenai kebijakan THR dan gaji ke-13 terbit, dan pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Lalu, pegawai non-PNS telah diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, bagi pegawai non-PNS yang belum bekerja selama 1 tahun bisa mendapatkan THR dan gaji ke-13 asalkan telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perjanjian kerja juga dituliskan mereka berhak menerima THR dan gaji ke-13. Syarat lainnya adalah pegawai non-PNS itu telah ditetapkan menerima THR dan gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, lembaga non-struktural yang pimpinan, anggota, dan pegawai non-PNS yang diberikan THR dan gaji ke-13 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pemerintah akan mencairkan THR mulai H10 sampai H5 Lebaran.
Pencairan akan dilakukan secara bertahap. Sementara, gaji ke-13 akan dicairkan pada Juni tahun 2021 mendatang. Pembayaran gaji ke-13 dilakukan jelang tahun ajaran baru anak sekolah.